Salam sehat dan belajar di rumah. Tetap semangat belajar ya. Nah, perhatikan keluarga kucing tersebut. Ada induknya berwarna putih dan juga coklat. Nah, perhatikan 4 anak yang dihasilkannya. Ada yang berwarna putih, ada yang coklat, ada juga yang belang. Nah, bagaimana itu bisa terjadi atau terbentuk? Nah, akan kita pelajari pada materi hari ini. Sebelumnya, baiklah berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, semua ini akan kita pelajari dalam materi pewarisan sifat. Kompetensi dasar yang harus kalian kuasai nanti adalah menerapkan konsep pewarisan sifat dalam pemuliaan dan kelangsungan hidup makhluk hidup. Indikator pencapaian yang harus kalian kuasai yang pertama, menjelaskan molekul yang mendasari pewarisan sifat pada makhluk hidup. Yang kedua, mengidentifikasi struktur molekul DNA. Yang ketiga, mendeskripsikan struktur materi genetik yang bertanggung jawab dalam pewarisan sifat, diantaranya DNA, RNA, dan kromosom. Yang keempat, menganalisis hubungan antara kromosom, DNA, gen, RNA, dan karakteristik makhluk hidup. Yang terakhir, menjelaskan peranan materi genetik dalam penentuan sifat. Ilmu yang mempelajari bagaimana sifat atau ciri dapat diwariskan kepada keturunannya disebut genetika. Nah, ciri atau sifat yang diturunkan dibawa oleh pembawa informasi genetik, yaitu gen. Gen itu sendiri terletak di dalam kromosom, yang bentuknya itu benang-benang halus. Ya. Nah, kromosom itu ada di dalam inti sel atau nukleus. Gen dalam tubuh kita berupa kode-kode genetik dalam sebuah untaian. Nah, setiap sifat dan karakteristik yang ada pada setiap orang adalah warisan dari orang tua yang diwariskan melalui materi genetik, yaitu deoksiribonukleat asid atau disingkat DNA dan ribonukleat asid yang disingkat dengan RNA. Nah, itu gambar dari RNA dan DNA. Ya. Yang RNA terdiri atas 1 untaian, sedangkan DNA ada 2 untaian. Ya. Di dalamnya ada batang-batang yang berisi nanti kode-kode itu. Yang berwarna merah itu sitosin, berwarna biru itu guanin, berwarna kuning adenin, berwarna ungu urasil, lalu di DNA itu ada yang berbeda dengan RNA, yaitu timin. Nah, di situ disimbolkan dengan warna hijau. Pada untaian DNA terdapat unit instruksi atau perintah yang memengaruhi sifat atau yang menentukan karakteristik setiap makhluk hidup yang disebut sebagai gen. Tadi ya, yang diturunkan kepada keturunan berikutnya. Nah, untaian DNA yang panjang akan mengalami kondensasi atau pemintalan sehingga menjadi struktur yang lebih padat yang disebut kromosom. Nah, itu bentuk kromosom di dalam tubuh kita, Nak. Ya. Jadi ada yang disebut lengan pendek, ada yang disebut lengan panjang, lalu di dalamnya ada DNA itu. Nah, bagian tengah yang seperti pinggang itu disebut sentromer. Nah, bagian ujung dari kromosom itu disebut sebagai kromatid. Perbedaan RNA dan DNA. Kita bahas yang RNA. Yang pertama, memiliki bentuk pita tunggal dan tidak berpilin. Yang kedua, tiap ribonukleotida itu tersusun atas gula ribosa, basa nitrogen, dan asam fosfat. Yang ketiga, berfungsi sebagai perantara antara DNA dan protein dalam proses ekspresi genetik. Nah, sebenarnya fungsinya banyak, Nak. Ibu ambil hanya salah satu saja. Karena ternyata RNA itu sendiri
itu macam-macam, ya, ada beberapa jenis. Lalu yang DNA, yang pertama dia memiliki bentuk helix, tadi double ya pitanya. Lalu yang kedua tersusun atas gugus fosfat, gula deoksiribosa, dan basa nitrogen. Lalu kemudian berfungsi menjamin bahwa sel anak akan mewarisi karakteristik yang sama dari sel induknya atau pembawa informasi genetik. Nah, nukleosida atau struktur yang lebih kecil dari nukleotida itu terdiri atas dua bagian. Ada yang disebut basa nitrogen dan ada yang disebut deoksiribosa. Nah, ini pada DNA ya. Nah, basa nitrogen itu sendiri berpasangan. Adenin berpasangan dengan timin, guanin berpasangan dengan sitosin. Nah, adenin dan guanin itu dikelompokkan dalam basa purin. Sedangkan timin dan sitosin itu dikelompokkan dalam basa pirimidin. Nah, biasanya kode-kode itu untuk adenin itu dikodekan dengan A, timin dikodekan dengan T, guanin dikodekan dengan G, dan sitosin dikodekan dengan C. Berdasarkan letaknya, kromosom dibedakan menjadi dua. Yang pertama, kromosom tubuh yang disebut autosom. Yang kedua, kromosom kelamin yang disebut gonosom. Nah, ada dua, yaitu laki-laki dengan kode XY, sedangkan perempuan dengan kode XX. Nah, gambarnya seperti itu. Nah, tadi sudah ada ya, gambar kromosom. Lalu yang kromosom laki-laki XY, seperti itu gambarnya. Lalu kemudian kromosom perempuan XX, itu gambarnya memang seperti hurufnya. Ya. Kemudian kromosom sel tubuh manusia itu ada sebanyak 23 pasang. Nah, kalian perlu pelajari istilah-istilah dalam persilangan agar di materi berikutnya kalian sudah paham. Ya. Yang pertama, alel. Sepasang gen yang terletak di lokus yang sama pada kromosom homolog yang mempunyai tugas berlawanan untuk sifat tertentu. Ibu contohkan warna bunga. Kodenya M, artinya merah warna bunganya. Nah, alelnya itu adalah kode M kecil. Artinya warna bunganya putih. Yang kedua, dominan adalah karakter yang mampu menutupi karakter yang lain. Lawan katanya adalah resesif. Sifat yang tidak muncul atau sifat yang tertutupi. Ibu contohkan ya, ada bunga berwarna merah muda. Nah, yang dominan adalah merahnya. Nah, dalam bunga warna merah muda itu ada warna putih. Karena bunga warna merah muda berasal dari induk bunga warna merah disilangkan dengan bunga warna putih. Nah, yang resesifnya yang putih. Fenotip, sifat-sifat lahiriah yang tampak atau merupakan bentuk luar yang dapat diamati. Ibu contohkan warna kulit, lalu kemudian bentuk wajah, bentuk telinga, kalau di buah mungkin bentuk buah. Lalu yang keempat, genotip, keseluruhan informasi genetik dari individu. Nah, ini berarti berupa kode-kode. Yang kelima, filial. Filial itu artinya keturunan atau anak atau generasi yang dihasilkan. Yang keenam, galur murni adalah tanaman yang melakukan penyerbukan sendiri dan senantiasa menurunkan keturunan yang memiliki sifat-sifat yang sama dengan induknya. Lalu yang ketujuh, heterozigot adalah gen-gen yang tidak sama. Ibu contohkan kodenya A besar dengan A kecil, B besar dengan B kecil. Sedangkan homozigot itu adalah gen-gen yang sama. Ibu contohnya kodenya kalau
A besar ya A besar semua, itu artinya dominan. Sedangkan yang A kecil dengan A kecil, itu artinya resesif. B kecil dengan B kecil. Lalu yang terakhir adalah parental, induk atau tetua. Terima kasih atas perhatian dan ketekunan kalian dalam belajar. Sekarang kerjakanlah soal-soal pada link Google Form yang Ibu kirimkan. Gunakan waktu dan kedisiplinan sebaik-baiknya. Jika kalian belum paham, silahkan disetel ulang video ini. Nah, materi pertemuan berikutnya adalah persilangan monohibrid dan dihibrid. Setelah belajar hari ini, ingatlah berdoalah menurut agama masing-masing.